hajiran ilallahi wa rasulihi thumma yudrikhul mautu faqad waqa ajru ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapa wonge iku yuhajir hijrah pindah sapa man fisabilillah ing dalam ngluhurake agamane Allah yajid moko nemu sapa man fil ardi ing dalam bumi muraghaman den temu muraghaman waragham fil asli aturab fa udlika wa urida lazimu wa agul wal hawan. Muraghaman ing panggonan hijrah, muhajaron tegese panggonan hijrah, asli maknanya debu. Juga bisa dikatakan arghamallahu bi anfa aduwihi. Jadi melihat syakul kalam, debu kan tempatnya di bawah. Dalam pemakaian bahasa bisa diartikan adul wal hawan. Arghamallahu bi anfa'atuhi, semoga Allah menghinakan musuh-musuhnya Rasulullah. Arghama, sehingga kadang diartikan terpotong hidungnya. Ini kan orang yang perang pakai pedang itu, yang saking landhepe pedang irunge putung, sehingga menjadi tradisi di sana zaman dulu untuk arghama gerumpung irunge. Arghama diartikan gerumpung, tapi asli maknanya adalah aturab. Dalam pemakaiannya, kelazimannya, lazimne umume debu iku ana ngisor, diartikan hina. Cuma dalam konteks ini diartikan muhajaron. Jadi makna aslinya tempat domisili, ya, tempat domisili di mana ia berhijrah. Kasiron kang akeh, wasiatan kang jembar, wasiatan lan juga jembaran. Kasiron kang akeh, wasiatan lan kajembaran fi rizki ing dalam rizki. Wa man utawi sapa wonge, wa may yuhajir hadza targhibun fil hijrah fisabilillah. Ayat ini termasuk ayat targhib, ayat yang memberi motivasi, memberi dorongan, memberi kabar gembira siapa saja yang berhijrah dalam meluhurkan agamanya Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Intang surullah yang surkum. Kalau kita semua mau
menolong, meluhurkan agamanya Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Siapa saja yang menolong, meluhurkan agamanya Allah akan ditolong oleh Allah. Itu sudah janjinya Allah. Tinggal yakin apa tidak. Wa may yuhajir fi sabilillah, siapa saja yang hijrah untuk meluhurkan agamanya Allah, maka dia akan menemukan tempat di mana ia tinggal, di mana ia hijrah, dan akan menemukan rezeki yang luas. Wasiatan fi rizki. Rizki itu tidak hanya uang, rizki diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi iman, diberi Islam, lebih-lebih diberi ihsan, diberi kemudahan. Ini adalah merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhajaron bil fathi, amakin yuhajir ilaiha. Muraghaman ing panggonan tempat tinggal kanggo hijrah. Panggonan sing dituju untuk dia meluhurkan agamanya. Muhajaran, amakin yuhajar ilaiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala di sini menurut Al-Hawi, siapa saja yang hijrah untuk meluhurkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat di mana ia berhijrah untuk meluhurkan agamanya Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai redaksi muraghaman. Yang mana makna muraghaman tadi itu asli maknanya, makna hakikatnya adalah debu, tapi umum berlakunya ini adalah untuk makna dzul wal hawan, untuk makna hina. Nah, ini sebagai isyarah, li anaman ila anaman fa'ala dzalik. Kalau ada orang meluhurkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih-lebih dalam hal ini adalah orang tadi pendatang ataupun secara zahir ini lemah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi perlindungan pada orang tadi, sehingga siapa saja yang memusuhinya arghamallahu bi anfa'atuhi. Karena yang dibawa apa? Yang dibawa adalah fisabilillah. Jadi bukan karena orangnya tadi yang dilihat oleh Allah, karena orang tadi itu adalah meluhurkan agamanya Allah, meskipun secara zahir adalah lemah. Kok dimusuhi itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membela. Isyarah ila anaman fa'ala dzalik arghamallahu bi anfa'atuhi ayyuqahiruhu wa yudhiluhu. Jadi nggak boleh melihat suatu itu hanya dari perspektif zahir saja. Kasiroh, banyak,
wasi'atan fi rizki, diberi kemudahan, diberi kejembaran dalam masalah rizki. Wa manutawi sapa wong iku yakhruj metu sapa man mim baiti saking umaiman muhajiron hale hijrah ilallah wa rasulihi lan utusane Allah. Sumayudrik hunuli metuki ing man opal mautu pati fitori ing dalem dalan kama kaya kecik perkara wako akang tumiba poma li Janda ibni Dhamrah alaisi maring Janda ibni Dhamrah alaisi. Fakot wako amoko temen-temen tumiba sabata tegese tetep apa ajruhu ganjarane man Allah atase Allah. Wa kana lan ana sapa Allah Gusti Allah iku ghafurun zat kang akeh ngapurane rahiman tur akeh welas asih. Orang-orang yang hijrah keluar dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanah kelahirannya untuk menuju Allah, untuk menuju Rasulullah, ya. Dalam konteks ayat ini hijrah derek Rasulullah, mau mengikuti Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Terus di tengah jalan meninggal, Sumayudrikul maut, sebagaimana sahabat Janda ibni Dhamrah alaisi yang punya semangat untuk hijrah ke Madinah, karena pada saat itu di Mekah kondisinya nggak kondusif, nggak bisa untuk menjalankan agamanya Allah di situ, dimusuhi, terancam jiwanya, hartanya, itu kejahatan orang kafir Mekah. Saking jahatnya sehingga diizinkan untuk membela diri, perang dengan mereka dalam rangka untuk membela diri dan menghilangkan kezaliman. Orang yang hijrah meninggalkan tempat tinggalnya dari Mekah ke Madinah, belum sampai Madinah kok meninggal, maka Allah nggak akan menyia-nyiakan. Fakot wako ajru Allah sabata, tetap pahalanya tetap ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi jaminannya Allah Subhanahu wa taala, tidak disia-siakan. Ya, jadi Dhamrah tadi itu Janda bin Dhamrah, setelah turun ayat yang di atas, ancaman bagi yang mampu kok enggak hijrah, ya, mendapat ancaman, akhirnya Janda bin Dhamrah alaisi tadi itu, meskipun fisiknya itu lemah, ya, beliau punya semangat untuk hijrah. Akhirnya di Tanim beliau meninggal. Lalu turun ayat ini, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulih tsumma yudrikul maut faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Jadi beliau dalam kondisi sakit, sudah tua sekali, kondisi sakit, punya semangat yang luar biasa, akhirnya
nggak keturutan, nggak sampai, ya sudah dilakukan di tengah jalan meninggal. Ini dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu riwayat, ketika beliau hijrah karena kondisinya sakit, ala saririn, ya, dibawa di atas ranjang, ya, jadi dipikul saking semangatnya. Dan beliau sebelum meninggal berdoa, Allahumma hadilaka wa hadhihi li rasulika ubayyuka alama baya'aka rasuluka sumama. Ya Allah, inilah ya Allah semuanya untuk kamu, untuk panjenengan, dan semuanya ya Allah untuk Rasulmu, untuk Nabi Muhammad. Aku berjanji padamu sebagaimana Rasulmu berjanji padamu, lalu meninggal. Ini kan ungkapan-ungkapan semangat luar biasa. Fabalagho khobaru ashaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalu law wafal Madinah lakana atam wa aufa ajron wa dhahika minu al musyrikun wa qalu ma adraka ma tolaba. Jadi ketika itu turun, ketika meninggal orang-orang musyrik mentertawakan, wah nggak tercapai apa yang menjadi cita-citanya, nggak tercapai. Sebagian sahabat punya komentar, wah jika sampai Madinah lebih sempurna itu. Lalu turun ayat itu, ya. Jadi niatul mukmin khairun min amalihi. Dalam konteks ini bagi Janda Ibnu Dhamrah Al-Laisi ini meskipun belum sampai Madinah ini loh, sangat baik bagi dirinya. Niat seorang mukmin itu lebih baik dari amalnya. Ya, dalam konteks ini sangat tepat. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala janji faqad waqa'a ajru 'ala Allah. Nah, ini untuk menjawab penghinaan dari orang-orang musyrikin dan sebagian sahabat, ya. Makanya nggak boleh sok tahu jadi orang itu dalam hal-hal yang gaib, ya. Ini adalah urusannya Allah. Rasulullah pun diberitahu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam masalah yang maghibun an ru'yatina ini nggak usah ikut-ikut. Seperti komentar sebagian sahabat ini, lawafal Madinah lakana atama wa alfa ajrun. Ternyata ditolak oleh Allah. Faqad waqa ajru ala Allah. Tetap dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang-orang muhajirin, orang-orang yang berhijrah dalam meluhurkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana Allahu ghafurur rahimah. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha mengampuni dan maha menyayangi. Dan rahmatnya Allah ini lebih kencang, lebih banter, lebih cepat membalapi daripada murkanya. Maghfirahnya Allah lebih luas daripada dosa dan kekurangan kita, kekurangan manusia. Karena itu kita senantiasa untuk istiqomah bertaubat, istiqomah istighfar sebagai harapan ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Ghafurur Rahim. Makanya Hadratus Syekh
Romo Yaji Ahmad Asrori Alisaki radhiyallahu an menuntun kita agar istighfar setelah sholat atau sebelum dzikir ini dijadikan sebagai kendaraan untuk bertobat, untuk kembali pada Allah Subhanahu wa taala, kembali dari hal yang tercela menuju ke hal yang terpuji menurut syariat, menurut Allah, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza darabtum wallahu a'lam bissawab wa ilal marji wal ma'ab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanal qaimid daim.